pagi semuanya. Sehat semuanya ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar fisika lagi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang hukum kedua termodinamika. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita review sedikit tentang pembelajaran kemarin tentang hukum pertama termodinamika. Ada yang masih ingat? Hukum pertama termodinamika ini membahas tentang kekekalan energi yang menggunakan kalor sebagai perpindahan energinya. Tetapi pada hukum pertama termodinamika ini dia tidak memiliki arah perpindahan kalor. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika dia mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Akan tetapi, arah ini dia tidak bersifat reversibel. Maksudnya gimana reversibel? Ada yang tahu maksud reversibel? Nah, reversibel di sini dia berarti tidak memiliki arah sebaliknya. Contohnya bagaimana? Contohnya pada gelas utuh, tahu kan? Nah, gelas utuh ketika dia jatuh dia akan pecah. Dia tidak bersifat reversibel. Dia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Gelas yang pecah dia tidak dapat kembali utuh lagi. Nah, ini yang dinamakan dengan sifat reversibel. Selanjutnya, untuk memahami lebih lanjut hukum kedua termodinamika, kita akan mempelajari tentang mesin kalor dan mesin pendingin. Yang pertama yaitu mesin kalor. Ada yang tahu pengertian dari mesin kalor? Mesin kalor adalah mesin yang dapat mengubah energi kalor menjadi energi mekanik. Ada yang tahu penerapannya di kehidupan sehari-hari nggak? Penerapannya di kehidupan sehari-hari ini contohnya pada sepeda motor, mesin sepeda motor. Pada sepeda motor dia memiliki reservoir tinggi dan reservoir rendah. Jika digambarkan maka ini sebuah sistem. Dia memiliki reservoir tinggi dan memiliki reservoir rendah. Nah, dia memiliki kalor yang masuk. Kalor yang masuk ini dinamakan dengan Q1. Kalor yang masuk dia diperoleh dari hasil pembakaran dari bahan bakar. Kemudian dia menghasilkan sebuah usaha. Usahanya di sini berupa energi gerak. Jadi, sepeda motor yang bahan bakarnya berhasil dibakar dia akan bergerak. Kemudian, dia menghasilkan sisa-sisa energi yang dibuang melalui Q2 berupa sisa-sisa gas yang dikeluarkan lewat knalpot. Di sini dia bersuhu tinggi, dia di sini bersuhu rendah. Tetapi, kalor yang diserap oleh Q1 dia tidak sepenuhnya diubah menjadi usaha berupa energi di sini. Tetapi dia juga memiliki sisa-sisa yang dikeluarkan lewat kalor Q2. Nah, hal ini disebut dengan efisiensi. Efisiensi itu apa? Efisiensi itu adalah hasil bagi antara usaha yang dihasilkan oleh sistem dengan energi kalor yang diserap ke sistem. Jika persamaannya ditulis maka efisiensi sama dengan W per Q1. W-nya usaha yang dihasilkan, Q1-nya adalah kalor yang diserap oleh Q1. Total dari efisiensi ini adalah efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1. T2-nya di sini adalah suhu rendah, T1-nya di sini adalah suhu tinggi.
Nah, mesin Kähler yang memiliki perbandingan dengan yang memiliki hubungan dengan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Nah, ini disebut dengan persamaan mesin Kähler-Carnot. Pernah dengar ya? Sampai di sini sudah paham? Yang selanjutnya yaitu mesin pendingin. Mesin pendingin itu apa? Ada yang tahu? Benar sekali. Mesin pendingin adalah mesin yang berfungsi memindahkan Kähler dari suhu yang bersuhu rendah ke lingkungan yang bersuhu tinggi. Tetapi, ada tetapinya ya. Tetapi, hal ini tidak terjadi secara spontan, melainkan dia memerlukan usaha untuk membantunya. Contohnya di kehidupan kita sehari-hari apa? Contohnya yaitu pada lemari es. Sistem kerjanya lemari es bagaimana? Sistem kerja lemari es yaitu kita memerlukan energi yang masuk pada sistem. Dia diperoleh dari suhu rendah ke suhu yang tinggi. Tetapi dia tidak terjadi secara spontan, sehingga dia memerlukan sebuah usaha bantuan. Di sini kita harusnya kan kita memerlukan Kähler yang masuk Q2, tetapi dia tidak terjadi secara spontan, sehingga dia memerlukan sebuah usaha. Usaha di sini kalau di dalam kulkas berbentuk apa? Berbentuk energi listrik. Nah, ketika energi listrik masuk, dia akan membuang Kähler lewat Q1. Sampai di sini sudah paham ya? Nah, perbandingan antara Kähler yang diserap oleh sistem dengan usaha yang diperlukan ini disebut dengan koefisien performa. Koefisien performa dia dilambangkan dengan K atau bisa dengan C. K sama dengan Q2 per Q1 min Q2. Nah, koefisien performa ini juga ada yang koefisien ideal, di mana K sama dengan T2 per T1 min T2. Nah, mesin pendingin yang memiliki hubungan dengan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, dia ini disebut dengan persamaan mesin pendingin Carnot. Sampai di sini sudah paham? Baik, selanjutnya kita akan latihan soal. Ibu akan ngasih satu contoh soal, nanti silahkan sisanya kalian kerjakan terus dikumpulkan ke meja. Ibu akan membacakan soalnya. Sebuah kulkas memiliki koefisien performa sebesar 6 jika suhu ruang di luar kulkas adalah 28 derajat Celcius. Berapakah suhu paling rendah di dalam kulkas yang dapat diperoleh? Koefisien performanya sudah diketahui. Suhu di luar ruangan sudah diketahui. Yang ditanya adalah suhu yang ada di dalam kulkas berapa. Sehingga kita bisa menggunakan rumus koefisien performa yang ideal. Rumus K adalah K sama dengan T2 per T1 min T2. Yang ditanyakan adalah T2. Sehingga kita dapat tuliskan lagi K T1 min T2 sama dengan T2. K T1 min K T2 sama dengan T2. Yang sama-sama memiliki T2 kita jadikan 1. Sehingga
dikalikan dengan T1. Kita mencari T2 menggunakan rumus T2 sama dengan K per K plus 1 dikalikan dengan T1. Tetapi diingat sekali lagi, T di sini suhunya dengan satuan Kelvin, sedangkan pada soal tadi masih dalam bentuk Celcius. Sehingga kita mencari T1 sama dengan 28 derajat Celcius ditambah 273. Hasilnya adalah 301 Kelvin. Sudah, kita masukkan ke rumusnya ini ya. T2 sama dengan K per 1 dikalikan T1. K-nya sudah diketahui 6 dikalikan 301. Hasilnya berapa? 258 Kelvin. Kalau diubah bentuk menjadi derajat Celcius berapa? Kalau dalam derajat Celcius berarti ini tinggal dikurangi dengan 273. Hasilnya adalah minus 15 derajat Celcius. Jadi T2 sebesar 15 derajat minus 15 derajat Celcius. Itu suhu yang berada di dalam lemari es. Sampai di sini sudah paham? Silahkan sisa-sisa soalnya dikerjakan, ya kemudian dikumpulkan di meja. Atau kalau belum selesai bisa dikerjakan, terus dibahas minggu depan. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan sama-sama ya apa yang kita pelajari hari ini. Hukum kedua termodinamika ini membahas tentang aliran kalor yang memiliki arah tetapi tidak bersifat reversibel. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada mesin kalor dan mesin pendingin. Mesin kalor ini contohnya pada sepeda motor, sedangkan pada mesin pendingin contohnya yaitu lemari es. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.